Hai teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali lagi dalam Barbar Section atau sesi barbar belajar bareng. Oh ya teman-teman, masa pandemi ini kita harus bisa menjaga diri kita agar tetap sehat dan kuat. Salah satunya adalah dengan cara menjaga pola makan. Berbicara mengenai makan, apakah teman-teman tahu seperti apa sih proses pencernaan dalam tubuh kita dan organ-organ apa yang berperan di dalamnya? Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja menuju ke presentasinya. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan video ini dengan presentasi mengenai sistem digesti atau sistem pencernaan pada manusia. Sistem digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga nutrisi dapat diabsorpsi oleh tubuh. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul atau partikel makanan seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino yang telah diserap dibawa melalui proses sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan dalam proses metabolisme, sumber tenaga, zat membangun, dan molekul-molekul fungsional, yaitu hormon dan enzim. Macam-macam proses pencernaan dibagi menjadi proses pencernaan fisik atau mekanik. Proses pencernaan dengan cara mematahkan atau memotong partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil disebut proses pencernaan fisik. Contohnya adalah ketika kita mengunyah makanan atau gerak peristaltik yang ada di dalam kerongkongan dan lambung. Kemudian ada proses pencernaan kimiawi, yakni proses pencernaan dengan menggunakan enzim untuk mengubah molekul organik dalam bahan makanan yang kompleks menjadi bentuk partikel yang lebih sederhana. Contohnya, pemecahan zat tepung atau amilum oleh enzim amilase menjadi maltosa. Berikutnya, kita akan bahas mengenai tahapan proses pencernaan makanan. Yang pertama ada ingesti, yaitu proses masuknya makanan melalui mulut. Kemudian dilanjutkan oleh mastikasi atau pengunyahan makanan oleh gigi. Selanjutnya ada deglutisi, yakni penelanan makanan melalui kerongkongan. Dilanjutkan dengan digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana agar mudah diserap. Kemudian absorpsi atau penyerapan makanan oleh usus halus, dan yang terakhir ada egesti atau defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan dalam bentuk feses. Mobilitas atau pergerakan saluran pencernaan. Yang pertama ada gerak peristaltik, yaitu gerakan dalam bentuk gelombang perlahan di sepanjang lapisan otot polos traktus. Kemudian ada gerak segmental, adalah gerakan segmentasi ritmik yang terdapat pada usus halus dan usus besar. Lapisan organ pencernaan. Organ pencernaan memiliki 4 lapisan dengan jaringan dan fungsi masing-masing. Yang pertama ada mukosa, yaitu lapisan yang mampu menyerap nutrisi dan mensekresi mukus, terdiri dari sel-sel epitel dan jaringan ikat. Yang kedua ada submukosa, yaitu lapisan dalam dari mukosa, mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kemudian ketiga ada muskularis, yang terdiri dari otot polos yang bertanggung jawab atas kontraksi atau pergerakan partikel makanan. Yang keempat, ada serosa, lapisan terluar dari organ sebagai pelindung, terdiri dari jaringan ikat tidak berpembuluh darah dan epitel squamosa yang mensekresi pelumas serosa. Selanjutnya kita memasuki anatomi sistem pencernaan manusia.
Poin pertama yaitu organ-organ dalam sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ dalam saluran pencernaan meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian ada organ pencernaan pelengkap atau aksesori, yaitu ada lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Organ saluran pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan enzim ptialin dari kelenjar ludah. Rongga mulut yang sempit terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan rongga mulut bagian dalam dilapisi selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis dengan sebelah belakangnya bersambung dengan faring. Kemudian yang kedua ada gigi yang merupakan yang pertama dalam mulut ada gigi yaitu alat pencernaan mekanik. Fungsinya yang pertama ada gigi seri yaitu memotong dan menggigit makanan. Kemudian ada gigi taring untuk mengoyak atau merobek makanan yang keras. Yang ketiga ada gigi geraham untuk mengunyah atau menggiling makanan yang sudah terpotong-potong. Yang kedua ada lidah, terdiri dari otot lurik yang dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada radik lingua, pangkal lidah, ada dorsum lingua, punggung lidah, dan ada apek lingua, ujung lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, mengatur makanan saat dikunyah dan ditelan, membantu menghasilkan suara, mencampur makanan, dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Organ pencernaan yang kedua yaitu ada tekak atau faring, yang organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan yang panjangnya sekitar 7 cm. Faring terbagi menjadi 3 bagian yaitu ada nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Organ yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan, yaitu organ yang berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Memanjang dari rongga mulut hingga lambung. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawah terdiri dari otot polos. Organ yang keempat yaitu lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 hingga 2 liter. Di dalam lambung terdapat 3 enzim, yaitu ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada enzim lipase steapsin yang mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan kemudian ada enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi polipeptida atau asam amino. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan peritoneal atau serosa, kemudian ada lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Daerah lambung ada 3. Yang pertama ada kardiak yang memanjang, kemudian ada daerah fundus yang melingkar, dan ada daerah pilorus yang menyerong. Organ pencernaan yang kelima ada usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6 hingga 8 meter. Terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yang pertama yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua menyerap protein dalam bentuk asam amino, dan fungsi yang ketiga karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida dalam usus halus. Getah usus sulcus entericus yang dihasilkan oleh kelenjar Brunner dan kelenjar Leiberkuhn dalam usus halus. Dalam usus halus terdapat enzim yaitu ada amilase, pepsin, erepsin, lipase, disakarase, fosfatase, dan enterokinase. Dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi yaitu yang melibatkan enzim-enzim.
Kemudian organ selanjutnya yaitu usus besar, fungsi utamanya menyerap air selama proses pencernaan, membentuk feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Usus besar terbagi menjadi 3 yaitu ada ascendent, transversum, dan descendent. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Organ selanjutnya ada rektum, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Organ yang terakhir ada anus, merupakan sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Terdapat 2 otot sphincter anal di sebelah dalam dan luar yang membantu menahan feses saat defekasi. Bagian anus ada anal kanal, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinate line, dan kolom anal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar sistem pencernaan. Pada pencernaan ada kelenjar ludah atau glandula salivaris, ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang pertama ada kelenjar ludah atau glandula salivaris. Kelenjar ludah dalam rongga mulut manusia terdiri dari ada kelenjar submandibularis, kelenjar parotis, dan kelenjar sublingualis. Kemudian hati yang merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah, sebagai penyekresi empedu dan membentuk eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada kantung empedu, adalah organ yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Kantung empedu terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas tersusun atas bagian eksokrin dan endokrin. Bagian endokrin terdiri atas pulau Langerhans dan bagian eksokrin terdiri atas kelenjar asiner. Maka disebut sebagai asini pankreas. Sel asiner pankreas merupakan sel serosa dan memiliki sifat mensintesis protein. Yang terakhir ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada MAH. Istilah MAH dalam dunia medis disebut dengan dyspepsia. Sakit MAH merupakan rasa sakit tidak nyaman pada perut bagian atas yang sifatnya berulang dan kronik. Kemudian gangguan yang kedua ada ulkus atau tukak lambung. Terjadi apabila produksi lapisan lendir tebal yang melindungi lambung dari cairan saluran cerna mengalami penurunan. Hal ini membuat asam lambung merusak jaringan yang melapisi lambung, yang kemudian menyebabkan timbulnya suatu ulkus atau tukak lambung. Yang ketiga ada ambeien atau wasir dalam bahasa medis disebut hemoroid. Merupakan suatu kondisi di mana terjadi peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Selanjutnya ada diare. Kondisi di mana feses yang dikeluarkan encer atau berair dengan frekuensi lebih sering daripada biasanya. Umumnya penyebab diare adalah makanan yang kotor dan terkontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya ada radang usus atau appendicitis. Peradangan pada bagian usus besar yang kita kenal sebagai appendik atau usus buntu atau umbai cacing. Usus buntu adalah organ kecil yang menempel pada usus besar di sisi kanan bawah rongga perut. Sama seperti organ tubuh lainnya, usus buntu juga bisa terinfeksi dan mengalami peradangan. Sekian presentasi dari saya dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.